Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita angkat suatu hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, atau asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengisahkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di athratan syadidatan fasbiru hatta talqallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud." Artinya, niscaya kalian akan menjumpai masa yang penuh dengan sikap individualisme sepeninggalku. Maka bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu Allah dan Rasulnya di Al-Haud, di telaga. Masya Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi Nabi SAW telah memperingatkan 15 abad yang lalu akan tibanya suatu masa di mana marak sikap individualisme yang begitu mencolok, ya, asaratin syadidatin, sikap individualisme yang mencolok. Dan jika Anda jumpai zaman itu, bersabarlah, ya, bersama Allah dan Rasulnya, sehingga berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga yang berisikan air yang jernih, air yang lezat, yang akan dibagikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhak menerima dan meneguk dari air haud Nabi Muhammad SAW. Sebab kata Nabi, barang siapa yang meneguk air dari al-haud, dari telagaku, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya, ya, selagi di padang mahsyar. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini kuncinya adalah bersabar menghadapi zaman di mana marak, ya, fenomena atharatin syadidatin, individualisme yang begitu mencolok, individualisme yang begitu tampil, ya, tampak jelas, ya. Apa ini individualisme? Individualisme adalah sebuah pemahaman di mana manusia hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya mempedulikan apa yang memuaskan dirinya. Dan pengertian memuaskan di sini dalam konteks duniawi belaka. Nggak ada kaitannya dengan akhirat. Sebab orang yang peduli dengan akhiratnya, niscaya dia tidak akan hanya sibuk mengejar keinginan pribadi, individualistiknya, ya, tapi dia ingin juga memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain seluas mungkin, sejauh yang bisa dia lakukan. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita jujur, zaman yang sedang kita jalani sekarang ini, yang sering saya katakan inilah zaman penuh fitnah yang menyebabkan dunia menjadi gelap laksana sepotong malam yang gelap gulita. Maka di zaman ini manusia kebanyakan mengembangkan ideologi faham individualisme. Sibuk hanya dengan apa-apa yang memuaskan dirinya belaka. Dia tidak peduli orang lain, dia tidak peduli orang tuanya, dia tidak peduli tetangganya, dia tidak peduli saudaranya, dia tidak peduli sesama umat Islam yang di negeri lain yang mungkin sedang terzalimi, sedang teraniaya, sedang dibully oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang hanya sibuk, yang penting diri saya hak-haknya terpenuhi. Yang penting diri saya, ya, keinginan-keinginannya, ya, tercapai. Ya, dan ini semua kaitannya dengan dunia belaka. Ini adalah sikap yang bertentangan dengan sikap umat Islam yang merupakan ciri khas daripada khairu ummah, umat yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambarkan di surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kalian umat Islam adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat atau umat yang terbaik yang Allah sajikan untuk seluruh umat manusia lainnya. Dan mengapa mendapatkan predikat yang begini tinggi, begini mulia, begini terhormat? Karena umat ini memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian senantiasa memerintahkan ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini 3 ciri yang jika dipenuhi oleh umat Islam, maka umat Islam pasti niscaya akan menjadi khairu ummah, akan keluar sebagai umat yang paling cemerlang, yang paling layak untuk memimpin umat lainnya. Nah, mari kita perhatikan, benarkah muslimin hari ini memiliki sifat-sifat khairu ummah? Benarkah umat Islam berada di baris terdepan memerintahkan al-ma'ruf? Atau jangan-jangan dia mengerjakan al-ma'ruf, tapi dia tidak mau memerintahkan orang lain mengerjakan al-ma'ruf. Dengan logika adalah, daripada ribut, daripada saya tegur dia untuk sholat, malah dia tersinggung, malah rusak hubungan kita, saya diamkan saja. Lebih baik nafsi-nafsi saja, sendiri-sendiri saja. Ini bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman adalah ma'ruf yang dia kerjakan, ingin juga dia tularkan kepada orang lain. Ingin juga dia membuat orang lain merasakan kenikmatan mengerjakan ma'ruf itu. Begitu juga dengan sifat yang kedua dari khairu ummah. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mencegah kemungkaran, ya. Jadi ketika umat Islam yang benar-benar memiliki kriteria khairu ummah menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, ya, muncul di wilayahnya, di masyarakatnya, di lingkungannya, dia akan berada di baris terdepan untuk nahi mungkar. Dan nahi mungkar sudah barang tentu kita ingat ada 3 level. Level tertinggi kata Nabi adalah man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Namun kalau enggak sanggup dengan tangan, dengan amal perbuatan, maka dengan lisannya. Dia beri teguran, dia beri reminder, dia berikan tausiah, dia berikan teguran verbal, ya, untuk tidak melanjutkan kemungkaran itu. Ya. Wa illam yastati fa biqalbih wa dzalika dhaful iman. Dan jika pun ternyata secara verbal dia tidak sanggup, maka dia akan mencegah kemungkaran itu dengan hatinya. Maknanya adalah hatinya itu akan mengingkari itu sebagai suatu perbuatan yang baik. Dia akan nyatakan itu mungkar di dalam hatinya. Dan ingat, menyatakan itu mungkar di dalam hati adalah selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Makanya di hadis lain Nabi mengatakan, dan barang siapa yang mengingkari dalam hati saja sudah tidak ada, maka tidak ada iman lagi di dalam dirinya walau seberat biji zarrah. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus berjuang memenuhi kriteria sebagai khairu ummah ini, terutama dalam hal an-nahyi 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Orang kalau disuruh melakukan kebaikan, oke lah, bisa jadi dia menolak. Tapi tingkat ketersinggungannya tidak terlalu berat. Tapi kalau orang sedang tenggelam dalam kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, lalu ditegur, itu cenderung dia akan membela diri. Dia akan defense, dia akan mencari-cari alasan. Contohnya lah yang baru-baru ini terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Adanya suatu entah diskotek, entah klub malam, entah tempat sekedar makan dan minum, cafe and resto, yang kemudian melakukan suatu bentuk marketing yang jelas-jelas sifatnya adalah menghina nama Nabi mulia kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan menghina seorang
ibunda dari salah seorang Nabiullah yang kita imani kenabiannya, yaitu Isa alaihissalam, dan dalam hal ini emaknya yaitu Maryam yang biasa dikenal di kalangan kaum Nasrani dengan istilah Bunda Maria. Nah, kedua nama ini dilecehkan dengan cara ya tempat entah diskotik itu, entah night club itu, entah cafe and resto itu ya menawarkan promo gratis 1 botol khamr, minuman beralkohol bagi siapapun yang datang malam itu dengan nama Muhammad kalau laki-laki atau nama Maria kalau perempuan. Ini jelas sebuah pelecehan. Ini adalah satu kemungkaran yang karenanya kita orang beriman harus sensitif. Kita tidak boleh kemudian diam saja. Ya, ini yang dikatakan tadi memenuhi kriteria kedua dari khairu ummah. Kalau kita diam saja berarti kita telah terjangkiti penyakit ya asaratin syadidah, individualisme yang mencolok ya. Jadi nafsi-nafsi pokoknya berpikir yang penting selamat masing-masing lah. Tidak begitu saudaraku. Kita harus yakin bahwasanya keterlibatan kita dalam mencegah kemungkaran bermanfaat untuk keseluruhan masyarakat. Sebab ada ayatnya, kalau kita diam saja ya kita orang-orang yang mengaku membela kebenaran dan menentang kebatilan. Kalau kita diam saja padahal kemungkaran sedang berlangsung, maka dikhawatirkan apa yang Allah ancam dalam surat Al-Anfal ayat 25 menjadi kenyataan. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan janganlah kalian merasa tenang, janganlah ya kalian merasa tentram, ya takutlah kalian akan azab siksaan yang Allah tidak timpakan hanya kepada orang-orang zalim semata di kalangan kalian. Tapi kalau sudah datang azab Allah, siksa Allah, dia berlaku umum, general. Ya, semua orang mau yang zalimkah, yang ahli maksiatkah, ahli mungkarkah, termasuk yang soleh akan terkena dampak daripada siksaan itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ini sudah 2 poin kita bicara soal khairu ummah. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, an-nahyi 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Nah, yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, ini poin yang sangat penting. Setiap anggota keluarga besar umat Islam ini, setiap muslim, hendaknya hidup berlandaskan fondasi al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu harus hadir terus-menerus di dalam hati seorang mukmin, dalam fikirannya ya. Dia harus tersibghah dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya selain daripada Allah, dan kami hanya kepada Allah menghamba, mengabdi, beribadah. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus waspada di tengah masyarakat yang dilanda fitnah, di tengah munculnya fenomena asratin syadidah, ya, individualisme yang begitu ya mencolok, ya, maka kita harus tampil sebagai kalangan yang tetap menjalankan tugas pokok khairu ummah, umat terbaik di tengah umat manusia, yaitu 3 hal. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian senantiasa mencegah dari yang mungkar. Ya, wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang turut menjaga ya kestabilan di tengah masyarakat dalam pengertian mana-mana yang ma'ruf kita sosialisasikan, kita dorong masyarakat ini untuk meramaikan penerapannya. Dan mana-mana kemungkaran yang ada, kecil apalagi besar, kita terlibat setidak-tidaknya ya di dalam hati. Lebih daripada itu, secara lisan kita kemukakan ketidaksetujuan kita terhadap kemungkaran itu. Bahkan lebih daripada itu dengan amal, dengan tangan kita berbuat. Ya, demikian. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan kaum muslimin yang layak disebut khairu ummah, sebaik-baik umat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.